Shalom, jemaat GBI Wali Tukun yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kembali minggu pagi ini, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini adalah pagi yang sangat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, karena bisa mendengar firman Tuhan. Meskipun kita ibadah dalam ibadah online, tapi saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga firman-Nya itu menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati sebelum kita masuk dalam ibadah online pada saat minggu pagi ini. Kita satukan hati, kita minta Tuhan dengan kuasa Allah Roh Kudus menjamah kita semua. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, hamba yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Allah yang baik. Kami serahkan sepenuhnya Bapa pemberitaan firman ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya dalam tangan kasih-Mu Bapa. Urapi Bapa setiap mereka yang mendengar firman Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi firman-Mu sendiri Bapa, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Kami percaya Bapa, setiap kata-kata firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati setiap mereka Bapa, supaya setiap mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi siap mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu senang tema khotbah pagi hari ini, tema khotbah pagi hari ini saya beri judul Bersatu dalam Kasih. Bersatu dalam kasih. Kata-kata bersatu itu menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih. Nanti saudara bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, itu banyak sekali bercerita mengenai kasih Allah. Allah merindukan supaya kita bersatu di dalam kasih. Tetapi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bersatu dalam kasih. Meskipun kadang-kadang mudah diucapkan, tapi sungguh sangat sulit sekali untuk dipraktekkan. Untuk kita bisa bersatu itu sulit. Dan Allah senang, Allah sangat suka sekali di dalam kebersamaan atau bersatu. Tapi nyatanya manusia itu tidak bisa gampang untuk bersatu atau sulit sekali untuk bersatu. Kita dasari dulu firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang saya ambil dari Kolose pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini yang kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab mereka pun aku sendiri tidak ada di antara kamu. Tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Amin. Alkitab mencatat, berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang mau menyimpan dan melakukannya. Bapak yang terkasih, berikan pencerahan bagi setiap anak-anak-Mu Bapak melalui kuasa Roh Kudus, supaya mereka mengerti Bapak firman yang akan dipelajari pada saat pagi hari ini Bapak. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, seperti tadi tema khotbah, yaitu di dalam suatu kumpulan
di dalam suatu perhimpunan, di dalam suatu kebersamaan, kita itu rindu sekali untuk supaya kita itu bersatu. Demikian juga dalam perkawinan, supaya suami dan istri, anak-anak semua bersatu. Tapi nyatanya sulit sekali untuk kita mengejar hal kebersamaan atau kebersatuan ini. Karena ada pihak lain yang senantiasa ingin mengganggu setiap kita terpecah-pecah, sehingga kita tidak atau sulit untuk menerima kuasa Allah, sulit untuk menerima berkat-berkat yang dari Allah. Karena Allah sendiri senang untuk senantiasa bersatu. Bersatu dengan putranya, Sang Firman, bersatu dengan Roh Kudus, bersatu dengan gerejanya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini suatu hal yang luar biasa sekali, Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang kadang-kadang membuat kita itu sulit sekali untuk bersatu. Yang pertama saya catat di sini, yaitu adanya yang pertama kesombongan dan keegoannya, kesombongan atau keegoisannya. Kesombongan itu yang membuat kita itu ada di antara kita yang sombong, sehingga kita sulit untuk bisa bersatu. Iblis tatkala bersombong, Allah marah, dan iblis dicampakkan dari tahta kemuliaan Allah. Karena Lucifer yang sombong itu ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin disembah, ingin disanjung. Allah tidak suka dengan kesombongan, dicampakkannya. Sehingga banyak pengikut-pengikutnya yang senantiasa melakukan karena bujukan dari iblis, sehingga jadi pribadi-pribadi yang sombong. Sombong dan egois ini penting sekali direnungkan. Berapa banyak orang yang sombong dan egois itu tidak mau menerima saran, pendapat, teguran dari orang lain. Merasa dia yang paling berkuasa, merasa dia yang paling kaya, merasa dia yang paling pintar, sehingga menyepelekan orang-orang lain. Nah, yang sombong inilah yang membuat kita itu sulit bersatu. Banyak suami istri, anak-anak juga yang kadang-kadang merasa tidak mau ditegur, tidak mau diperbaiki kelakuan yang tidak benar, sehingga mereka melakukan dengan otoriter, kesombongan, keegoisannya. Berapa banyak suami-suami yang tidak mau ditegur, akhirnya kalau ditegur marah-marah dan timbul pertengkaran. Nah, ini hal yang pertama yang membuat kesatuan itu tidak bisa langgeng, karena kesombongan. Yang pertama itu kesombongan. Yang kedua saya catat di sini, yaitu pikiran yang sempit. Jadi ada orang dalam suatu perhimpunan, pikirannya sempit. Jadi pikirannya terbatas, hanya itu tok yang apa dia tahu. Sehingga tatkala ditegur atau diperbaiki, mereka tersinggung. Merasa dia yang paling benar. Karena pikirannya itu tidak bisa dikembangkan, sempit sekali. Apa yang dia dapat, ya seperti itulah. Bahkan kadang-kadang rumah tangga menjadi persoalan itu karena pikirannya sempit. Ada seorang ibu yang pikirannya sempit, seolah-olah mamanya sendiri itu paling oke. Waktu ditegur soal keadaannya, dia marah-marah. Aku sudah tahu hal itu, tapi aku mengikuti mamaku yang senantiasa mengajarkan kepadaku hal-hal yang seperti ini. Nah, pikiran yang sempit itu yang sulit untuk diperbaiki, sulit untuk diarahkan, dan sulit untuk dirangkul dengan kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, kembangkanlah pikiran kita. Apalagi di zaman-zaman terakhir seperti ini. Kalau kita berpikiran sempit, kita menjadi pribadi yang seperti tadi, sombong dan egois, kita sulit untuk diterima oleh masyarakat. Tidak mungkin kita bisa bersatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, kembangkanlah pikiranmu dengan segala macam wawasan, pengetahuan yang benar dan yang berkenan dari hadapan Allah. Karena sekarang sudah saatnya atau zaman multimedia. Apapun yang kita mau pelajari bisa dapat dari handphone, dari multimedia, yang kita dapat dari YouTube, yang kita dapat dari Facebook,
yang kita dapat dari Instagram itu membuat kita itu menambah wawasan pemikiran kita, sehingga pikiran kita itu tidak menjadi pribadi yang berpikiran sempit. Kalau berpikiran sempit, kita hanya sebatas itu saja. Kita tidak mau diperbaiki, kita tidak mau ditegur, kita tidak mau dikembangkan pikiran kita. Jadi otoriter dan senantiasa berjalan seperti apa yang dirasakan. Ini penting sekali Bapak Ibu yang terkasih. Kembangkan pikiran kita di era modern seperti ini. Di zaman Android, di zaman handphone, di zaman pada saat kita buka handphone kita sudah melihat YouTube. YouTube itu bisa kita cari segala pengetahuan di handphone itu, dan kita kembangkan pikiran kita sehingga kita bukan jadi pribadi yang berpikiran sempit. Ini penting sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kalau kita mempunyai pikiran sempit dan kita tidak mau ditegur, inilah yang penyebab kita itu tidak bisa bersatu. Waktu ditegur kita marah-marah. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya catat di sini, yaitu ketidaksiapan menerima orang lain. Jadi ada satu pribadi yang merasa sudah mapan seperti ini saja. Jadi tidak bisa diisi dengan pribadi lain atau orang lain. Sehingga ini yang sulit bersatu dalam satu perhimpunan. Kalau suatu perkumpulan ada kemasukan orang yang baru itu tidak betah karena dimusuhi terus. Tidak bisa menerima orang lain. Ada orang yang tidak bisa menerima orang lain. Ini koreksi Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga kita punya pikiran terbuka, punya hati yang terbuka untuk welcome, menerima siapa saja. Kita kasih mereka dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan membentangkan tangannya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Dalam artian merangkul semua orang bersatu dalam kasih. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa menerima pribadi lain, sehingga timbul tabiat yang kurang indah, yaitu sombong, egois, sehingga orang-orang yang baru itu tidak merasa betah ada dalam lingkungan seperti ini. Penting sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk supaya kita bisa bersatu. Yang pertama yaitu kesombongan dan keegoan. Ini yang membuat retak pergaulan hubungan kita satu dengan yang lain. Yang kedua, saya catat di sini, yaitu pikiran yang sempit. Jadi pikiran yang tidak mau diluaskan, sempit, yang tahu cuma itu saja, tidak mau dikembangkan. Sehingga itu pun menjadi suatu masalah, persoalan, perpecahan dan tidak bisa membentuk suatu kesatuan. Yang ketiga, yang baru saja saya terangkan, yaitu ketidaksiapan menerima orang lain apa adanya. Jadi kita harus menerima orang lain apa adanya. Suami istri pun harus menerima apa adanya. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita punya istri seperti ini, terima apa adanya dengan segala macam kekurangannya. Nah, kita sama-sama mengisi, sama-sama merangkul, sama-sama masuk dalam kasih Tuhan. Nah, inilah gunanya kita bersatu. Jadi pasangan suami istri dalam perkawinan pun dipersatukan, yaitu tidak di dalam keadaan yang sama, tapi ada karakter, ada tabiat, ada segala macam kehendak yang beda, tapi asal mau disatukan, kita akan menjadi pribadi yang indah di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bersatu dalam kasih. Jadi jangan bersatu padu. Setelah bersatu kita padu, jangan. Tapi bersatu dalam kasih. Karena Kristus adalah kasih. Jadi kita menjadi anak-anak Kristus, Kristian. Hendaklah kita teladani Kristus. Contoh tindak langkah Kristus. Setiap perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita, dalam hati kita,
biar kiranya sesuai dengan kepikiran Kristus. Saya percaya kalau kita bisa menteladani Kristus, kita bisa bersatu dengan siapapun, dan kita bisa saling mengasihi, sehingga apa yang menjadi kehendak dari Bapa, yaitu bersatu dalam kasih itu, kita bisa terwujud. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami kenali dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah saat pagi hari ini Bapa. Biar kiranya firman-Mu ini menjadi berkat buat setiap kami semua Bapa. Berkati Bapa setiap kami, berkati setiap kami, berkati setiap kami. Rumah tangga setiap kami, kesehatan setiap kami, hidup nikah setiap kami, pekerjaan setiap kami. Berkati Bapa, berkati. Supaya kami bisa bersatu Bapa, suami istri bisa bersatu. Bapa, kami berdoa khusus Bapa untuk suami istri yang sudah merencanakan untuk perpecahan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya satukan dengan erat Bapa mereka Bapa. Biar mereka bisa bersatu bergandengan tangan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan memuji memuliakan Allah dengan indah. Bersatu dalam kasih. Berkati Bapa, berkati. Kami berdoa Bapa buat mereka yang mengalami sakit Bapa. Kami percaya sakit itu bukan dari Allah. Oleh karena itu kami minta di dalam nama Yesus, kiranya bilu-bilu Yesus menjamah sakit dan mereka memperoleh kesembuhan. Berkati Bapa, berkati. Supaya mereka bisa bersatu kembali Bapa, dalam berjemaat di GBI Wali Kukun Bapa, saling mengasihi Bapa. Berkati semua Bapa, berkati. Terima kasih Bapa. Kalau Sabtu dan yang lain akan berpisah, biar kiranya berkat Tuhan mengalir atas setiap mereka. Jadikan setiap mereka Bapa saksi-Mu Bapa. Jadikan setiap mereka Bapa Injil yang terbuka boleh menjadi kesaksian buat dunia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur senantiasa.